Asam kandis, asam gelugur. Ketiga asam, si riang-riang. Menangis di pintu kubur, teringat badan tidak sembayang. Itulah sepenggal pantun nasihat agama bagi masyarakat Melayu di tanah Sumatera yang menjadikan asam kandis sebagai bagian potongan sajaknya. Awalnya, Ambo pikir asam kandis itu bukanlah nama rempah, tapi cuma istilah dalam pantun saja. Ma batang kada jauh le dah. Iko tanya kuah. Sama? Aku tanya. Engko. Yo. Kadang batangnya dah. Yo kadang metang sedek Udah lah Manje. Ba Berdua Manje. berdua saya yuk kita coba lah. Jadi. Aril, Beko kalau ada yang jatuh, pilih di bawah yo. Yo. Dah sebelah situ, awak sebelah situ. Jadi. Ayolah. Nah, rupanya ini dia pohon asam kandis. Besar dan tinggi pula ya. Di Kabupaten Sijunjung, asam kandis tidak ditanam sengaja, melainkan tumbuh liar di hutan atau sekitar kebun warga. Jadi kalau bertemu asam kandis, semua orang boleh mengambilnya secara gratis. Karena bukan milik siapa-siapa, seperti yang kami panjat ini. Kata Udajon yang biasa dijadikan bahan masakan adalah kandis yang telah masak, tapi yang masih hijau dan mentah juga bisa diolah. Asam kandis biasanya menjadi bumbu untuk memberi atau menambah rasa asam pada masakan. Selain itu, asam kandis juga bisa dijadikan bahan untuk membuat beberapa jenis masakan dan masakan khas Minang lainnya. Sun. Bisa dah? Bisa. Yuk, balik dah. Ya balik. Yuk, balik yuk. Yuk. Enggak tuh, Mak. Tapi yo ubek sambal lado tanah. Sambal lado tanah. Ya. Kuah, bayan cik kuah. Kuah. Dari abunya tuh, Mak. Kuah dari asam kandi kuah, na mudo gitu sambal lado tanah. Bayan cik bare. Asam apa, Mak? Asam kandi. Oh. Ini Mak Wi. Bayan tuh. Banyak lu. Ambolah bersama Mak Net yang akan memasak gulai dari buah asam kandis mudo. Buah yang masih berwarna hijau ini harus dibelah dan dibuang isinya. Ternyata asam kandis termasuk jenis buah yang banyak getah dan lengket. Jadi saat membersihkannya jangan sampai mengenai pakaian, karena getahnya susah hilang. Karena banyak getah bisa membuat rasa masakan menjadi pahit nantinya. Buah yang sudah dibersihkan isinya langsung dimasukkan ke dalam kuali yang berisi air yang telah mendidih. Kata Mak Net, cara iko bisa menghilangkan getah kandis sekaligus membuat tekstur buahnya menjadi lebih lembut. Ini buktinya, air rebusan asam menjadi keruh, yang menandakan getah asam kandis sudah keluar, jadi siap untuk dimasak. Gulai asam kandis lado mudo ini biasanya ditambah sayuran untuk membantu mengurangi rasa asam dari buah kandis saat dimasak. Kita biasanya menggunakan sayuran apa saja, tapi yang sering digunakan adalah sayur pakis atau biasa orang Minang disebut dengan daun paku. Bumbu untuk membuat lado mudo ini adalah bumbu santan khas masakan Minang, seperti jahe, lengkuas, kunyit, bawang merah, bawang putih, dan tentu saja lado mudo. Semua bumbu dihaluskan kata Mak Net untuk memberi rasa pada masakan, sekaligus mengurangi rasa pahit dan getah asamnya. Ambo pernah baca, kalau jenis bumbu yang digunakan di suatu tempat biasanya menyesuaikan dengan potensi rempah yang ada di daerah tersebut. Beruntung, Indonesia termasuk negara tropis yang kaya akan ragam jenis rempah. Berbeda dengan bangsa Eropa atau negara 4 musim umumnya, tidak memiliki kekayaan rempah seperti negara Asia atau tropis lainnya, sehingga mempengaruhi keragaman jenis kuliner khas yang dimiliki. Tak sekolah. Ayo, Pak. Apa yang biar apa tuh? Lah sanggan tuh salinan. Kemakan dalam sanggan tuh, Mak. Yo, pembe sanggan tuh. Wah, situ api nak hidup, Mak. Itulah. Saya ya sendok tuh. Dia buat. Pres plastik lah, Mak, deh, beko.
Untung udah John sudah menyiapkan santan. Jadi Ambo tidak perlu lagi mengukur kelapa. Kalau bumbu semualah siap, kita bisa langsung masak. Kocok. Santan kelapa kental dan bumbu halus dimasak dalam kuali dengan api yang sedang. Sayur tambahan dan asam kandis baru dimasukkan kalau sudah mendidih. Kalau bumbu sudah meresap, gulailah dapat diangkat. Makan oleh dah. Makan wale. Makan oleh. Iyalah. Yuk. Lihat yang jauhnya Om. Selamat makan Sadonyo. Ikulah gulai asam kandis lado mudo dari si Junjung. Rasanya pedas asam dan gurih, semua bercampur jadi satu. Jadi rasanya lama bandar. Ini menjadi masakan pertama dari asam kandis yang Ambo dapat dari negari si Junjung.